Tetua Chen, Anda adalah ahli medis top di negeri ini. Mungkinkah? Benar-benar tidak ada cara. Tuan Tang, guru saya bilang dia nggak bisa sembuh, maka di seluruh Huaxia, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Xiao Xinxin, anjingmu sangat galak. Tidak hanya menggonggong dengan liar, ia juga menggigit orang tanpa pandang bulu. Cepat, beri dia pelajaran. Bajingan, apa yang kau katakan? Jangan bicara omong kosong. Dia adalah dokter terkenal dari ibu kota. Xin Er, ini adalah yang kau undang, penerus tabib dewa tua itu kan? Ayah, aku tidak berhasil mengundang penerus dokter dewa tua itu. Dia hanya temanku. Apel, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bukankah Xiao Su tidak bisa diselamatkan kalau begitu? Tuan Tang, karena Anda mengundang guru saya. Kenapa Anda undang penerus tabib dewa? The film was translated and narrated by Bukankah M itu Media. tidak menempatkan guru saya di mata Anda, Tetua Chen? Saya hanya putus asa mencari obat. Karena Tuan Tang telah mencari ahli lain, maka orang tua ini akan pamit. Tetua Chen, tunggu. Ayah, temanku bilang, dia bisa menyelamatkan Xiao Su. Biarkan dia mencoba. Dia terlihat seperti dari pedesaan. Seorang udik, jika dia bisa menyembuhkan penyakit adikmu, aku akan memanggilnya kakek. Baiklah. Cucuku, jika aku kakekmu, aku akan memasukkanmu ke dalam pispot dan menenggelamkanmu, selalu saja berkeliling mengakui kakek. Kau, Xiao Xinxin, apakah adikmu tubuh kedinginan setiap tanggal 15 tiap bulan, seolah memasuki gudang es? Kamu, bagaimana kamu tahu? Benar, itu adalah fisik dingin tersembunyi. Sialan. Tidak heran Pak Tua itu menyuruhku turun. Selain fisik yang primordialku, benar-benar tidak ada yang bisa menekan energi dingin ini di dalam dirinya. Ini sebenarnya adalah yang legendaris, Darum mendalam Taye. anak muda. Selama kau bisa menyelamatkan Xiao Su, aku akan membayar berapapun harganya. Sialan, apa aku terlihat seperti aku tidak punya uang? Saya tidak pernah menyangka. Seumur hidup saya masih akan melihat Darum mendalam Taye yang legendaris. Gadis kecil ini, selamat. Aku akhirnya berhasil membuat energi dingin The film di was tubuhnya membentuk inti translated dingin. and narrated by M Media. Xiao Xinxin, jangan khawatir. Adikmu, sementara ini sudah keluar dari bahaya. Anak muda, apa yang kau maksud dengan keluar dari bahaya? Apa artinya itu? Nona muda ini memiliki fisik dingin tersembunyi. Aku hanya sementara menyegel energi dingin di tubuhnya. Simpan saja. Itu belum sepenuhnya dihilangkan. Lalu bagaimana bisa dihilangkan sepenuhnya? Saat ini tidak ada cara untuk menghilangkannya sepenuhnya. Kecuali metode kultivasi luninku mencapai penguasaan. Mungkin masih bisa untuk menyembuhkannya. Lunin, Lunin, kamu adalah Lunin. kau adalah Lunin? Apa yang kau lakukan? Mungkinkah nama tuan muda terlalu tampan? Sehingga itu menaklukkan kalian semua. Kamu adalah penerus dokter Dewa Sialan itu. Benar. Tuan muda adalah orang yang kau cari. Dasar bajingan. Kamu jelas tahu, tapi kamu tidak memberitahuku. Dasar bajingan. Kamu membuatku khawatir tentang adikku. Xiao Xinxin. Bukankah aku juga mencoba memberitahumu namaku? Tapi kau tidak memberiku kesempatan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Xiao Su, kamu membuatku takut setengah mati. Jika bukan karena bajingan Lunin ini, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Xin Er, Xiao Su baru saja pulih dari penyakit serius. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Ayo pergi. Dokter Dewa Muda, mohon terimalah orang tua The ini film was sebagai murid Anda. translated and Guru, narrated by M Media. Apa yang kau lakukan? Jika begitu, aku benar-benar akan menjadi kakekmu. Guru, anak ini hanya seorang pengembara. Mengapa kau harus seperti ini? Berhenti.
Mulai sekarang, saya bukan lagi guru Anda. Baiklah, bangun. Aku tidak menerima murid. Yang tetap adalah guru, Dr. Dewa Muda. Jika Anda tidak menerima orang tua ini sebagai murid Anda, orang tua ini tak bangkit, hanya berlutut. Bukan berarti aku benar-benar tidak menerima murid. Lagi pula, jika aku benar-benar menerima murid, maka itu juga akan membutuhkan fatwa di keluargaku itu untuk setuju. Karena kau begitu gigih, maka aku akan menganggapmu sebagai murid setengah terdaftar. Murid Chen Yongdao. Menyapa guru. Baiklah. Aku ada urusan lain di sini. Jika tidak ada yang lain, kau bisa pergi dulu. Ya, murid ini undur diri. Paman Tang. Apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Katakan saja langsung. Jangan menatapku seperti itu. Aku jadi gelisah. Keponakanku sayang. Aku ingin tahu apakah kakekmu pernah memberitahumu tentang perjodohan antara kedua keluarga kita. Dia melakukannya. Dia juga The berkata film was translated bahwa aku and punya istri di sini. narrated by M Media. Lalu bagaimana menurutmu tentang kedua putriku? bagus, cantik, dan besar. Dasar berandal. Mengapa kamu berbicara begitu vulgar? Putriku yang mana dari kedua putri berhargaku yang menurutmu lebih cocok untuk menjadi istrimu? Ya. Paman Tang, apa maksudmu dengan itu? Dulu, ayahku mengatur perjodohan untuk putriku yang belum lahir. Kemudian, aku diberitahu bahwa tabib Dewa Muda akan menjadi tunangan putriku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan memiliki sepasang putri kembar. Jadi, Ayah? Cara apa ini? Kamu masih percaya pada pertunangan masa kecil? Tidak peduli siapa yang dia pilih sebagai istrinya. Aku tidak akan setuju. ini sudah diputuskan oleh kakekmu. Itu tidak bisa diubah. Kakak Lunin, apakah kamu menyukai kakak perempuanku? Ya. Xiao Xinxin ini, meskipun temperamennya sedikit buruk, tapi aku tahu bahwa dia dingin di luar tapi berhati baik. Dia bahkan bisa menjadi seorang istri juga kan? Berandal. Apa maksudmu hampir bisa diterima? Kalau begitu kakak Lunin, The film apakah was kamu menyukai Xiao Su? translated and Xiao Su lembut narrated dan by cantik. M Media. Jadi wajar saja semua orang menyukainya. Kalau begitu kakak Lunin, tidak terkecualikan. Kalau begitu kakak Lunin, kau bersedia jadikan aku istrimu. Ini. Paman Tang. Izinkan saya jujur kepada Anda. Tubuh saya telah mengalami beberapa masalah. Sebelum tubuh saya pulih, urusan antara pria dan wanita tidak bisa dilibatkan. Jadi masalah-masalah ini lebih baik menunggu sampai tubuh saya sudah pulih sebelum kita membahasnya. Baiklah, kalian semua masih muda. Tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu aku akan mengatur akomodasi untukmu. Ini. Sebenarnya, saya juga bisa berbagi kamar dengan Xiao Xinxin. Kamu berharap Xiao Xinxin. Begini, saya juga sedang menganggur. Mengapa Anda tidak mencari pekerjaan untuk saya di perusahaan? kau ingin datang bekerja di perusahaan? Ya. Lagi pula, saya tidak banyak pekerjaan. Jika kau datang bekerja di perusahaan, kau pasti akan menjadi satu apel busuk yang merusak seluruh tumpukan. Omongan macam apa itu? Tuan muda ini gagah dan beradab, dengan keterampilan medis yang luar biasa. Datang ke perusahaan Anda, sama seperti memberikan bantuan teknis. Anda seharusnya diam-diam senang. Hati-hati. Siapa di sana keluar The sekarang? film was translated and narrated by M Media. Lunin, hati-hati. Mereka punya senjata. Nona muda, apakah Anda pikir saya buta? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Raja Neraka mengutus saya untuk mengambil nyawa Anda. Mate, nak.
Benarkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda bisa memblokir panah pengejar jiwa? Apa yang tidak mungkin dari itu? Akan kukirim Pau ke Raja Neraka sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, maka patuhlah dan mengaku. Kalau tidak, nasibmu akan sama seperti dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lunin, kau seharusnya tetap menyerahkannya kepada polisi. Nona muda, ini bisa dianggap bela diri. Jika kau tidak mau bicara, maka aku akan membantumu. Gerbang pembunuh langit. Aku tidak peduli organisasi pembunuh macam apa kau. Selama kau berani menyentuh wanitaku, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Lunin, apa yang terjadi padanya? Tentu saja, dia diurus oleh seorang pria tampan. Bukankah sudah kubilang untuk menyerahkannya kepada polisi? Kenapa kau? Nona muda, tidakkah kau berpikir dengan hati-hati? Orang nekat seperti dia, apakah dia akan mudah menyerah? Kalau begitu, ayo kita pergi cepat. Baiklah, The film was translated Lunin, and narrated by M. Aku masih Media. tidak mengerti. Ada apa semua itu barusan? mereka berada di sebuah platform bernama dari organisasi pembunuh. Nama adalah Gerbang Pembunuh Langit. Agaknya, pasti musuh-musuhmu itu yang memasang hadiah di sana. Keluarga Tang kita di dunia bisnis Fengcheng juga termasuk yang teratas. Meskipun kita punya banyak saingan, beberapa tahun terakhir ini tidak ada yang terjadi berturut-turut. Mungkinkah para pembunuh ini datang untukmu? Sebelum kau muncul, aku selalu sangat aman. Apa yang kau pikirkan? Bajingan, apa yang kau lakukan? Nona muda, kau bilang aku baru saja tiba di Fengchen, tidak kenal siapa-siapa. Di mana aku akan mencari musuh? Harusnya kau pakai otakmu sedikit. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kali ini, rencana pembunuhan gagal. Aku yakin dalam jangka pendek, mereka mungkin tidak akan melakukan gerakan lain. Benar. Benda ini, simpan baik-baik. Benda apa ini? Kau tidak perlu tahu apa ini. Kau hanya perlu tahu bahwa ketika kau menghadapi bahaya, hancurkan itu, dan aku akan segera tahu. Apakah benda ini benar-benar ajaib? Jangan ragukan itu. Benda ini, aku hanya memberikannya kepada wanitaku. Siapa wanitamu? Aku tidak mau. Tidak. Nona muda, aku hanya bercanda. Manik ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Ketika ada bahaya, pakai itu demi nyawamu. Benar sekali. Ayo cepat pergi makan. Aku sangat lapar. Dua orang tak berguna ini bahkan tidak bisa membunuh seorang wanita. Saya harus melakukannya sendiri. Xiaosu, aku ingat, kau paling suka datang ke restoran ini. Kakak, tidakkah kamu takut bertemu dengan pria menyebalkan itu? Kita tidak mungkin sepes itu kan? Kita hanya di sini untuk makan. Tidak mungkin sebetulan itu kan? Dua wanita cantik, kalian sedang bahas saingan cintaku. Kenapa kau tidak mati saja? Lunin, meskipun kita punya pertunangan, aku tidak akan menikahimu. Xiaosu juga tidak akan menikahimu. Ini harus diputuskan oleh Paman Tang. Apa yang kau katakan tidak dihitung. Kau bajingan sekali. Tangxin, kenapa kamu di sini? Baru juga disebut, The film was dia sudah muncul. translated Itu and kamu, narrated Min Yu? by M. Aku di Media. sini untuk makan bersama teman. Apakah ini yang kamu sebut teman baik? Bagaimana aku ingat, kamu tidak punya banyak teman pria. Minggu depan aku akan ke rumahmu untuk melamar. Kamu tahu tentang ini kan? Dalam mimpimu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Sayang, siapa ini? Nah, apa kamu tahu siapa aku? Kamu mencari masalah. Aku mencari mati. Jika kau punya nyali, datang pukul aku. Kau bajingan sialan. Kau sama sekali tidak tahu cara menghargai wanita. Kakak Lunin, hati-hati.
Pukulanku mengandung kekuatan 20 tahun. Bisakah kau menahannya? Nah, siapa sebenarnya kamu? Siapa aku? Kau belum pantas tahu. Tapi ingat ini. Jauhi tunanganku. Jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tuan Muda Nie, serahkan anak ini kepada saya. Anak ini punya beberapa keterampilan. Hati-hati. Nah, Anda kuat, saya akui. Tapi Anda menyentuh Tuan Muda saya. Jadi Anda harus membayar harganya. Hai. Kalian berdua, minggir dulu. Aku takut kalian nanti terluka. Ingat, tambahkan 2 hidangan lagi untukku nanti. Untuk menghadiahi aku. Kakak, kami datang. Lunin, kalau begitu hati-hati. Bukankah ini hanya pertarungan? Bisakah kau cepat? Aku masih harus pergi makan dengan pacarku nanti. Omong The besar film sekali. was translated and Mati. narrated by M Media. Menginjak kaki. Permainan anak-anak. Nah, melihat kekuatanmu tidak buruk. Tendangan ini membuatmu mudah lolos. Nah, kamu tunggu saja aku. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kat, ayo cepat ke rumah sakit. Ayo pergi. Bajingan, berapa lama lagi kau akan butuh waktu? Aku kira kau tidak ingin aku melepaskan. Kau duluan saja. Kakak, hentikan candaanmu. Aku sudah sangat lapar. Xiaosu, bahkan kau sekarang menggangguku. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Dengan kecantikan seperti itu di sisiku, apalagi yang bisa diminta dalam hidup. Hari-hari bahagia Luninku akan datang. Sangat menjijikan. Pelayan, kami ingin memesan. Maaf, mohon tunggu sebentar. Kakak Lunin, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Kakak Lunin, bukankah kakakku dan aku sama cantiknya dengan gadis kecil tadi? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiaosu adalah yang tercantik. Kalau begitu, kakak Lunin, mengapa kamu menatapnya? Xiaosu, jangan biarkan dia membodohimu. Dia hanya berpikir dia cantik. Bajingan ini. Dia hanya seorang mesum. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Xiaosu. Gadis itu sedang datang bulan. Mengapa kalian semua sangat malu? Kita semua sudah dewasa, bukan? Aku benar-benar ingin mencari jarum dan menjahit mulutmu. Meskipun kita semua sudah dewasa, kau tetap tidak bisa di depan 2 gadis muda mengatakan hal-hal seperti itu kan? Aku rasa pikiranmu yang tidak murni, bukan? Kau, Sialan, ada apa denganmu? maaf, The film Maaf. was translated and Apa gunanya narrated maaf? by M Media. Katakan padaku. Bagaimana Anda ganti rugi bajuku ini? kakak, jelas, itu pria itu menyentuh gadis itu yang membuatnya menumpahkan air pada pelanggan. Apa, Tuan? Tolong tunjukkan rasa hormat. Pakaian ini harganya lebih dari 20.000. Jika Anda bekerja di sini selama setahun, Anda masih tidak akan menabung cukup. Namun, jika Anda menemani saya untuk beberapa minuman, masalah ini bisa dilupakan. Itu keterlaluan. Kau jelas-jelas yang melakukan pendekatan yang tidak diinginkan. Dan kau menyuruhnya meminta maaf. Apakah kau ini laki-laki? Tentu saja saya seorang pria. Bagaimana kalau Anda datang dan coba? Nah, ulangi apa yang baru saja kau katakan. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Kau berani tidak menghormati wanitaku. Ini adalah pelajaranmu. Anda berani memukul saya, Anda mencari mati. Bos Kiao, apa yang terjadi pada Anda? Nah, jika Anda punya nyali, jangan pergi hari ini. Saya, kakekmu akan memastikan. Siapa yang kau panggil kakek di hadapanku? Aku tentu saja tidak punya cucu tercela sepertimu. Bos Kiao adalah tokoh di dunia bawah tanah. Apakah Anda bosan hidup? Beraninya Anda memukul Bos Kiao. Keamanan. Keamanan. Nah, menurut Anda tempat apa ini?
Anda memukul orang sembarangan. Tempat macam apa ini? Pelanggan bisa seenaknya memperlakukan pelayan dengan bertindak tidak senonoh. Dulu kupikir tempat ini punya suasana yang bagus. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah kembali. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Bukan urusanmu siapa aku. Kembali dan beritahu bosmu bahwa mulai sekarang, keluarga Tang tidak akan lagi berinvestasi di restoranmu. Jadi Anda adalah nona sulung keluarga Tang. Mata saya yang meremehkan Anda. Saya harap Anda tidak marah. Kakak Kiao. Idiot mana yang mencari masalah sekarang? Kakak, Anda akhirnya datang. Hari ini. Pastikan untuk melumpuhkan idiot buta itu untuk saya. Bos Kiao, Bos Kiao. Makan hari ini saya yang traktir. Lihat, mari kita lupakan saja masalah ini. Lupakan. Anda menganggap saya, Kiao Gendut, siapa? Pergi. Aku rasa. Dia jelas-jelas babi. Anda mencari mate, bukan? Nah. Sampah tak berguna, keluar dari sini. Baiklah. Nah, gunung hijau tetap ada. Air hijau terus mengalir. Kita lihat saja nanti. Berhenti. Kau berani mengancamku sekarang. Apa aku menyuruhmu pergi? Kamu, The film Apa was yang kamu inginkan? translated and biar ku narrated beritahu by padamu. M-Media. Jangan besar kepala karena keluargamu. Untuk mendukungmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku adalah orangnya Tuan Muda Ninyu. Ninyu. Maksudmu itu, tuan muda yang baru saja kubereskan, yang menjadi sangat patuh. Omong kosong apa ini? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Sederhana saja. Minta maaf pada nona muda tadi. Ganti rugi padanya atas tekanan emosional. Maka aku akan membiarkanmu pergi hari ini. Baiklah. Ganti rugi. Berapa ganti ruginya? 50.000. Salah, 100.000. Benar. Kalau begitu, hari ini, kau hanya perlu mengeluarkan 100.000 yuan ini, dan masalah ini akan selesai. 100.000. Mending merampok sekalian. Tidak perlu sebanyak itu. Saya baik-baik saja. Lihat, Li. Nona muda sendiri bilang dia baik-baik saja. Bisakah aku pergi sekarang? Kau masih menawar denganku. 100.000. Tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Aku akan berikan. Tolong lepaskan aku. Cepatlah. Ini, ambil uang ini. Saya tidak mau uangnya, saya baik-baik saja. Ambillah. Ambil saja uang ini dan gunakan. Kita semua wanita. Hal semacam itu yang baru saja terjadi. Jika itu terjadi padaku, aku tidak akan bisa menoleransinya. Aku heran, kenapa kau masih tahan dengannya. Terima kasih, kalian bertiga. Saya tak apa, kembali bertugas sekarang. Nona Tang, Han Jun adalah gadis yang baik. Dia dari SMS Seni Fengchen, seorang siswa. Dia datang ke sini untuk bekerja selama liburan, tapi keluarganya cukup miskin. Dia juga punya ayah yang terbaring sakit di rumah. Jadi dengan uang ini, aku yakin keluarganya pasti akan melewati masa sulit ini. Kakak Lunin, keterampilan medismu sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak membantu ayah Han Jun? Ya. Bukan tidak mungkin. Tapi kalian berdua harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Kakak Lunin, aku akan menyetujui syarat apapun yang kamu miliki. Dan syaratnya sederhana saja. Kalian berdua malam ini tidur denganku. Tidak tahu malu. Kau mesum. Seseorang pingsan. Cepat panggil ambulans. The film was translated Coba kulihat, and aku seorang narrated dokter. by M-Media. Kamu seorang dokter itu, bagus sekali. Tolong periksa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Han Jun, anak ini, baru saja pingsan tanpa alasan. Bagaimana dia bisa begitu dingin? Gadis ini biasanya tidak memperhatikan kesehatannya ya. Lunin, wajahnya terlalu menakutkan. Bagaimana kalau kita menunggu dokter datang?
Tidak, aku takut jika kita menunggu dokter. Gadis ini akan menderita kerusakan permanen. Gadis ini mungkin biasanya tidak cukup istirahat. Dan ditambah lagi, menstruasinya dimulai hari ini. Dia mungkin baru saja menyentuh air dingin. Itulah sebabnya dia berakhir seperti ini. Ayolah. Kakak Lunin, apakah dia baik-baik saja sekarang? Kondisi fisiknya bahkan lebih rumit dari yang kubayangkan. Dia punya penyakit tersembunyi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kakak Lunin, bahkan kamu tidak bisa menyembuhkannya. Tentu saja aku bisa. Namun, yang paling dia butuhkan saat ini adalah istirahat yang baik. Dalam beberapa hari, tunggu beberapa hari, dan kita akan kembali untuk mengobatinya. Manajer, apakah kau punya asrama staf di sini? Bantu dia kembali dulu, dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Ya, aku akan membawanya kembali sekarang. Gadis ini benar-benar terlalu menyedihkan. Sudah larut. Ayo pulang. TV yang payah sekali. Bahkan film dewasa Jepang pun tidak ada. Lunin, kembali ke kamarmu. Aku mau mandi. Betapa memukau dia. Apa yang kamu lihat? Kembali ke kamarmu. Nona muda. Kau tidak mandi di ruang tamu, kan? Dasar mesum. Bajingan ini. Dia nggak tahu cara perhati-hatian. Apa yang kulakukan? Nona muda, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Apa yang kupikirkan? Malu sekali. Ini. Nona, kau benar-benar tak apa. Aku tadi di luar. Dan aku mendengar kau berteriak. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat keluar. Kenapa kau begitu gugup? Aku di luar. Dan aku tidak bisa melihat apa-apa kok. Lunin, dasar mesum. Seorang gadis sedang mandi. Apa yang kamu lakukan di luar? Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu? Kau biasanya sangat ceroboh. Bagaimana jika kau sedang mandi dan jatuh lagi kan? Kamu yang The ceroboh. film was translated Seluruh and keluargamu ceroboh. narrated by M Media. Sangat cantik. Kecantikanku. Apa aku perlu kamu beritahu? Pergi sana. Hati-hati. Kubilang, Xiao Xin. Kau terlalu cantik. Dasar berandal mesum, lepaskan aku. Xiao Xin, apa kau baik-baik saja? Omong kosong, lepaskan. Kamu yang mengintipku duluan. Kau wangi sekali. Lunin, apa kamu sudah tidur? Ada apa, Xiao Xin? Apa kau berencana menyerahkan dirimu padaku? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tapi seriusnya, baru saja. Aku tidak sengaja memukulmu. Jangan dimasukkan ke hati. Kupikir itu sesuatu yang serius. Tuan muda ini berjiwa besar. Aku nggak mungkin ribut soal hal sepele. Baguslah, kalau begitu. Kamu harus istirahat. Apa yang terburu-buru, Xiao Xin? Datanglah ke kamarku dan duduk sebentar. Aku akan menunjukkan padamu harta karun yang hebat. Kamu nakal sekali. Aku mau tidur lagi. Hai. Ayolah, ayo pergi. Kemarilah, duduk. Lihat, kau terlalu banyak berpikir lagi. Yang ingin kutunjukkan padamu adalah ini. Apa ini? Ini adalah pil yang sejati buatan sendiri. Sembuhkan segalanya, bahkan bangkitkan yang mati. Efek obatnya sangat menakjubkan. Dibanding obat buatanmu. Efeknya 100 kali lebih baik. Sangat ajaib. Benar, Kalau begitu tang farmasis kita bisa bangkit lagi. tentu saja ini asli. Obat ilahiku, dari tabib ilahilu. Umumnya tidak diberikan kepada orang lain. Bukankah itu? Melihat kita akan segera menikah. Jadi aku memberikan pil ini padamu. Siapa yang mau menikahimu?
Betapa tidak tahu malunya. Besok aku ikut uji coba bersamamu. Jika ini bisa diproduksi massal, aku akan memberimu formula pil ini padamu. Baiklah. Ini hadiahmu. Gadis ini sangat menggoda buat berbuat jahat. Sayang sekali, paruh kedua seni naga tersembunyi belum ditemukan. Tubuh perawan ini tidak bisa ditembus untuk saat ini. Kalau tidak, aku pasti akan. Ayah, ini milik Lunin, pil yang sejati. Dengan ini, tang farmasis kita, krisis ini pasti akan terselesaikan dengan mudah. Pil yang dibawa oleh tabib ilahi kecil. Pasti luar biasa. Ngomong-ngomong, bagaimana rencana pernikahan kalian berdua? Ayah, aku sama sekali tidak mau menikah dengannya. Aku terlalu mengenal putriku. Dia jelas sangat menginginkannya. Tapi mulutnya menolak dengan keras. Aku tidak. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Ayah mertua yang terhormat. Menantumu datang melamar. Ninyu, kenapa kamu ada di rumah kami? Pergi dari sini. Sin Air, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku datang kali ini untuk pernikahan kita. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Itu menjijikan. Siapa yang mau menikahimu? The film was Apakah kita menikah translated atau tidak? and Sepertinya narrated itu by bukan M. urusanmu. Media. Ayah mertua. Pernikahan antara Sin Air dan aku harusnya beres sekarang ya. Bangun pagi karena suara bising. Anjing liar mana yang menggonggong di sini? Ninyu. Jadi itu kau, anjing tak berguna. Apa kau mau dipukuli lagi? Bagus, kamu jalan kecil. Kamu bahkan berani membawa pria haram semacam ini ke rumah. Mulutmu itu, bicaralah yang sopan sedikit. Keluarga Tang kita, bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Biarkan aku memberitahumu, Tang Sin. Jika kamu menikah denganku, keluarga Tang masih akan memiliki secercah harapan. Jika tidak, keluarga Tang bisa kuhancurkan seketika. Omong kosong macam apa itu? Hanya dengan anjing sepertimu masih mau hancurkan keluarga Tang. Kau benar-benar konyol. Cukup, hentikan pertengkaran ini. Tuan Muda Nia. Kelangsungan hidup keluarga Tang bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Adapun pernikahan Sin A, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa pergi sekarang. Bagus, kamu orang tua bangka. Bahkan kamu meremehkanku. Tunggu saja, aku sekarang akan membuat keluarga Tang bangkrut. Kamu. Bagaimanapun juga, aku adalah tetuamu. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Paman Tang. Orang ini tidak menghormati orang tua dan sombong. Dan dia masih ingin menikahi Xiao Shenxin. Kurasa ini yang mereka sebut katak ingin makan daging angsa. Keponakan Nian. Sin Er tak akan pernah kunikahkan padanya. Bagaimana? Sudah kau pikirkan baik-baik, Tuan Tang. Jangan menunggu sampai saat itu. Akan terlambat bahkan jika kamu memohon padaku. Apel, pengaruh apa yang dimiliki keluarga Tangku di tanganmu, Xiaoli. Bawakan dia formula obat. Bagaimana? Tidak bisa bertahan lagi kan? Sudah kubilang sejak lama. Teknik jahat semacam ini menyakiti orang tanpa keuntungan. Bisakah kau masih bertahan sekarang? Aku tidak percaya aku, Li Jiafu, akan jatuh di sini. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Bagus seni naga tersembunyi ini memang ada padamu. Sekarang, masalah dengan metode kultivasi sudah terpecahkan. Setelah kembali, aku bisa kemudian dengan Xiao Shenxin. Li Jiafu, kau benar-benar bodoh. Eliksir sebagus ini
Kau memilikinya, tapi tidak tahu cara meminumnya. Meskipun tidak bisa menyembuhkan racun, setidaknya bisa menunda efeknya. Ada apa? Kakak Lunin, apa yang terjadi pada adikku? Adikmu diracuni racun kuat. Sekarang aku perlu mengalirkan energiku untuk membantunya detoksifikasi. Jaga pintu dengan baik, dan pastikan tidak ada yang masuk. Baiklah, Kakak Lunin, kamu harus menyelamatkan adikku. Jangan khawatir, dengan aku di sini, Tangsin akan baik-baik saja. Sepertinya racun ini lebih parah The dari yang film was kubayangkan. translated and narrated Melihat by keadaannya M sekarang, Media. aku hanya bisa fokus mengkultivasi seni naga tersembunyi dulu. Setelah metode kultivasi disempurnakan, maka aku bisa membantu Xiao Shenxin mengeluarkan racun dari tubuhnya. Adik, kamu harus baik-baik saja. Jadi seni naga tersembunyi ini sangat ajaib. Tidak herankan, menyelamatkan Xiao Shenxin adalah yang terpenting. Xiao Shenxin, ini benar-benar bukan. Aku ingin memanfaatkanmu. Teknik mengalirkan energi keluarkan racun, yang mengharuskan pakaian dilepas. Jangan salahkan aku kalau begitu. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Xiao Shenxin, kau akhirnya bangun. Jika kau tidak segera bangun, aku pasti sudah kelelahan sampai mati. Aku ingat kita di lab. Bagaimana kita bisa kembali? Li Jiefu, bajingan itu, melepaskan gas beracun pada kita. Kau pingsan dan tidak sadarkan diri. Untungnya, aku dengan berani mengalahkannya dan membuatnya benar-benar tunduk. Baru saja, aku juga mendetoksifikasimu. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu sekarang? Kenapa kamu tidak memakai baju? Dasar mesum. Kamu mengambil keuntungan dariku. Ada apa? Tidak. Jangan salah menuduh orang baik. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu, sehingga aku melepas pakaianku. Aku tidak percaya padamu. Keluar. Kita seperti pasangan suami istri. Apa yang perlu dimalukan? Lagi pula, kita pernah bertemu sebelumnya. Diam. Kakakku melihat semuanya. Malu sekali. Kita semua keluarga. Apa yang perlu malu? Siapa yang keluargamu? Bukankah kamu belum menikah? Segera, aku akan melamar Pamantan sekarang juga. Dasar bajingan. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Lunin, kau menyelamatkan Sin Er lagi kali ini. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Pamantan, apa yang kau katakan? Kita semua sudah keluarga sekarang. Kenapa harus sungkan? Ya. Namun, kapan pernikahanmu dengan Sin Er akan ditetapkan? Tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Bagaimana kalau kita masuk ke kamar pengantin hari ini? Ini tidak pantas, bukan? Aturanku adalah aturan. Apa kamu tidak punya malu, Lunin? Kamu menganggapku nona muda tertua Tang. Sebagai wanita murahan. Sakit. Nona muda, aku hanya bercanda. Kau katakan kapan? Dan kita akan menikah. Ayah, kami akan mendengarkanmu. Baiklah. Kalau begitu mari kita tetapkan pada hari pertama bulan depan. Ini hari yang baik. Baiklah, kita berdua. Apapun baik-baik saja. Benar. Perusahaan Tian Cheng Farmasi akan segera dimulai. Apakah kau akan memeriksanya? Kalau begitu kau harus berhati-hati. Tentu saja kita akan pergi. Nin Yu ini masih berani bergerak. Kali ini, kita harus membuatnya benar-benar tunduk. Maka berhati-hatilah. Jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Jangan khawatir, ayah mertua. Dengan menantu rendahanmu di sini, apa yang perlu kau takutkan? Tuan Muda Nin, saya dengar bahwa obat baru yang akan Anda luncurkan kali ini akan mengubah kondisi kanker saat ini. Maman, kali ini, keluarga Nin kami pasti akan menjadi perusahaan farmasi nomor 1 Feng Cheng. Tuan Muda Nin, boleh saya bertanya, apa pendapat Anda tentang peluncuran produk baru ini? Wanita cantik, biarkan saya ungkapkan pada Anda satu berita besar lainnya. Tang Xin, presiden wanita dari Tang Farmasis, segera
akan menjadi istri saya. Benarkah? Saya dengar bahwa The film Presiden was wanita, translated Tang Xin, and grup Tang, narrated by sangat M. dingin dan Media. angkuh. Tidak peduli seberapa dingin dan angkuh dia tetap wanita saya. Aku dengar kau dan Tuan Muda Nien akan menikah. Apakah itu benar? Nona Tang, aku dengar kau Nona Tang, sudah berapa lama Anda dan Tuan Muda Nin hamil anak Tuan Muda Nien. Apakah itu benar atau tidak? omong kosong? Nin Yu? Apa dia? Jati, maksud Anda bahwa Tuan Muda Nin menggunakan reputasi Anda untuk sensasi. Nin Yu, si menyebalkan itu, apa nilainya? Bocah itu lagi, dia pantas mati. Tidak, aku bahkan tidak seharusnya mengatakan, dia orang yang menyebalkan. Karena, memanggilnya orang yang menyebalkan, adalah penghinaan bagi anjing. Aku, Tang Xin, sekarang secara resmi mengumumkan bahwa Nin Yu dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Nin Yu, apa kamu hanya tahu caranya mengandalkan kekuasaan keluargamu untuk mempertahankan citramu sebagai anak manja? Tepat sekali, tepat sekali. Tang Xin, saya sarankan Anda jangan terlalu sombong. Kami sudah mengembangkan obat baru. Hari ini, Tian Cheng Farmasi kami akan menginjak-injak Tang Farmasi Anda di bawah kaki. Saya akan melihat Anda nanti. Bagaimana Anda masih bisa berbicara kepada saya? Perusahaan yang hanya tahu menjiplak. Beraninya kamu berkata liar begitu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Plagiarisme. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda obat baru yang kami kembangkan. Betapa ampuhnya. Ada yang tidak beres. Anak ini, kenapa dia begitu sombong? Dia pasti menemukan backingan baru. Jangan terburu-buru. Lihat saja aku nanti. Bagaimana aku akan menghadapinya. Para sahabat media yang terhormat, rekan-rekan industri, kali ini, Tian Cheng Farmasis kami telah mengembangkan produk baru. Kami yakin, pasti akan melampaui pemahaman semua yang hadir. Kami yakin, konferensi pers ini cukup untuk mengubah tantangan medis saat ini dan membawa kabar baik bagi lebih banyak pasien. Mengesampingkan yang lainnya, anak ini benar-benar bisa membual. Lunin, aku masih sedikit khawatir. Ini menyangkut kelangsungan hidup Tang Farmasis kita. Kelangsungan hidup. Jangan khawatir, istriku, aku di sini. Sahabat media yang terhormat, Tian Cheng Farmasis kami sedang merilis obat baru pertamanya, resep anti kanker. Obat anti kanker kami dapat secara efektif membunuh di dalam tubuh pasien 30% sel kanker. Dalam menghambat penyebaran sel kanker, juga dapat mencapai efektivitas 50%. Namun, harga obat ini juga sangat mahal. Tapi dibandingkan dengan rasa sakit kemoterapi, pengeluaran itu tidak seberapa, bukan? Jadi, berapa harga satu kotak obat ini? Berapa kotak untuk satu kali pengobatan? Setiap kotak berharga 10 juta. Satu kotak merupakan satu rangkaian pengobatan. Lunin, obat yang dia bicarakan bukan obat baru yang kita bocorkan. Obatnya bahkan lebih ampuh. Dan harganya jauh lebih murah. Xiao Xin. Ini. Di dalam botol porselen ini, ada 2 pil. Yang pertama, adalah pil anti kanker. Pil anti kanker ini bisa membunuh 100% sel kanker. Dan bisa diproduksi massal. Ini membunuh semua sel kanker. Ya, tentu saja. Tapi jika diproduksi massal, itu hanya bisa The film mencapai was membunuh translated 80% sel and kanker, narrated tapi by itu M. bisa Media. mencapai 100% penghambatan penyebaran. Bagaimana dengan pil kedua? Yang kedua, adalah pil kecantikan. Meminumnya bisa menjaga keremajaan seseorang, bahkan lebih, seseorang bisa kembali muda. Ayo Xiao Xin, giliranmu untuk naik panggung. Bapak-bapak dan ibu-ibu media, Tang Farmasis kami juga memiliki jenis obat anti kanker untuk diumumkan. Baru-baru ini, kami mengetahui bahwa formula produk baru bocor. Namun, tidak apa-apa.
Untungnya, kami masih punya satu lagi, obat anti kanker. Ini bisa menghambat penyebaran sel kanker dan bisa membunuh 80% sel kanker. Dan harganya, setiap kotak hanya berharga 300.000. Ya ampun, apakah itu benar-benar nyata? Ya ampun, apakah itu benar-benar nyata? Sangat murah, sangat murah. Apakah itu nyata atau tidak? Apakah itu nyata atau tidak? Pasanganmu terselamatkan. Tidak mungkin, Tangsin. Jangan menipu dirimu lagi. Bahkan pil yang sejati tidak memiliki efek ini. Bawa larutan sel kanker. Tidak mungkin. Bagaimana bisa 100%? Tang Farmasis benar-benar telah memecahkan masalah besar di bidang medis. Tian Cheng menjualnya terlalu mahal. Aku tidak akan pernah membeli dari mereka lagi. Semuanya, kali ini, selain merilis obat anti kanker baru, grup Tang kami telah dengan cermat mengembangkan produk kecantikan. Teman mana yang ingin mencobanya di panggung? Tang Farmasismu sekarang harus bergantung pada menjual produk kecantikan untuk menipu uang. Presiden Tang, apakah ini juga berfungsi untuk pria? Tidak terbatas pada gender. Baiklah, aku ingin mencobanya. Semuanya, untuk kemudahan penggunaan, Tang Farmasis kami telah secara khusus mengembangkan pil kecantikan ini. Efeknya langsung. Tangsin, efek langsung. Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu. Mengapa aku belum melihat perubahan apapun padanya? Ada sedikit perubahan. Ya ampun, ini sangat menakjubkan. Ini sangat menakjubkan. Ini tidak mungkin. Pil kecantikan ini dikembangkan oleh Tang Farmasis kami selama 5 tahun. Penelitian dan pengembangan rahasia. Harganya akan sedikit lebih tinggi. Presiden Tang tidak peduli berapa banyak. Aku akan membelinya 10 kali lipat harga. Saya juga ingin membelinya. Saya mau 10 kotak. Rambutku sudah menjadi hitam. Tidak mungkin. Saya mau 10 kotak. Ini sangat menakjubkan. Itu ajaib. Ninyu, Ninyu. Jika kau bertahan, biarlah begitu. Tapi jika kau berani menyakiti Xiao Xingxin, bahkan sedikit pun, aku akan membuatmu menyesalinya. Datang ke dunia ini. Kia Gendut, bukankah kau bilang kali ini, obat baru pasti akan baik-baik saja? Mengapa masih tidak sebaik milik mereka? Aku memberitahumu, kau harus memberiku penjelasan. Tuan Muda Nien, obat baru ini, Li Jia Fuyang, katakan padaku untuk memberikannya padamu. Dia bilang obat baru ini pasti akan melampaui Tang Farmasis. Sialan, bocah di sebelah Tang Xin itu membuat masalah lagi. Benar, aku dengar Li Jia Fu saya pada rapat pemegang saham. Seorang anak bernama Lunin mempresentasikan resep baru. Itulah mengapa Tian Cheng Farmasis kami kali ini mengalami kemunduran. Anak ini telah berulang kali merusak rencana kita. Mari kita cari cara untuk menyingkirkannya. Tuan Muda Nia, bagaimana kalau kita... Kau bokar, kau masih punya nyali, tapi tidak perlu terburu-buru untuk ini. Mari kita rencanakan ini dengan cermat. Menurutku, kita masih perlu memulai dengan wanita di sebelahnya itu. Tapi, konfrontasi langsung. Kita bukan tandingannya. Tuan Muda Nia. Kamu tampil bagus hari ini. Aku akan mentraktirmu makan. Terima kasih atas anugerahmu. Jadi, bisakah kita pergi sekarang? Ayo pergi. Ayo pergi. Lunin, di mana? Kita harus pergi makan malam. Benar, apa kamu masih ingat restoran tempat kita makan terakhir kali? Aku lupa jika kau tidak menyebutkannya. Apakah itu yang tempat kita bertemu Hanjun? Itu kan? Iya, Hanjun itu. Dia cukup menyedihkan. Terakhir kali, bukankah kamu berjanji padanya bahwa kamu akan mengobati ayahnya, penyakitnya? Baiklah, hari ini kita akan pergi ke sana untuk menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Ayo pergi. Sepertinya kita terlambat. Tidak ada kursi kosong lagi di sini.
Aku rasa Han Jun juga tidak ada di sini. Sudahlah, mari kita pergi ke yang lain. Nona Tang. Selamat datang, selamat datang. Apa kalian masih punya kamar pribadi di sini? Ya, ada satu di sini. Silakan masuk, kalian berdua. Permisi. Kenapa Han Jun tidak bekerja hari ini? Dia mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Dia baik-baik saja. Kenapa dia mengundurkan diri? Apakah karena terakhir kali para pembuat onar itu datang untuk membuat masalah padanya? Apa sebenarnya yang terjadi? Dia memang menyusahkannya. Namun, masalah ini, aku menahannya. Kemudian, Han Jun mengundurkan diri. Terakhir kali, itu jelas. Kesalahan pria gemuk itu. Kenapa dia masih mengganggu Han Jun? Lain kali aku melihatnya. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus. Istriku sayang benar. Lain kali kita bertemu pria itu, kita akan memukulinya sampai ibunya sendiri tidak akan mengenalinya. Baiklah, karena kita sudah di sini, mari kita makan sederhana saja. Manajer, Anda yang mengurusnya, dan buatlah pengaturan. Apa? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada Han Jun? Tidak juga. Tapi ku dengar. Ayah Han Jun. Sepertinya sakit parah. Dia sangat butuh uang, jadi bagaimana? Cepat beritahu aku. Jadi Han Jun menemukan orang yang membulinya terakhir kali. Pria gemuk itu. Sepertinya, dia pergi ke Paradise Bar untuk bekerja sebagai gadis bar, untuk mencari uang. Bukankah kita sudah memberinya uang? Katakan padaku dengan jelas. Dia mengajukan diri, kerja di bar sebagai pelayan, atau dia dipaksa oleh pria gemuk itu. Kau katakan padaku dengan jelas hari ini. Aku juga mendengarnya dari orang lain. Secara spesifik, aku juga tidak tahu. Baiklah, kau pergi sibuk dulu. Istriku, menurutku masalah ini tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi duluan dan menyelidiki. Mari kita lihat bagaimana situasi sebenarnya. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Han Jun diintimidasi oleh orang lain. Baik, ayo pergi sekarang. Ayo pergi. Xiao Xin Xiu, hati-hati, tempat ini bukan tempat yang baik. Bahkan mungkin terjadi perkelahian. Mengapa kamu tidak usah masuk saja dan tunggu aku di luar? Baik, kalau begitu hati-hati. Jangan khawatir, percayalah pada kekuatan suamimu. Sebentar lagi, aku pasti akan membawa Han Jun keluar. Nona Tang, kau harus berterima kasih pada kami, karena sudah mengampuni nyawamu. Gendut, jaga mulutmu. Setelah masalah ini selesai, banyak gadis bisa ditemukan untukmu. Jangan khawatir, Tuan Muda Nien, aku tidak akan menyentuhnya. Aku hanya ingin bersenang-senang dengannya. Pada wanita ini, aku mendeteksi jejak fluktuasi ki sejati. Tidak mungkin. Dia hanya orang biasa. Bersikaplah yang baik. Jika kau tidak bersikap baik, aku akan merobek mulutmu. Menemukannya. Bohemian, apakah kau terlalu gugup? Ini hanyalah pil biasa. Orang yang bisa memurnikan pil ini sudah bisa disebut seorang ahli alkimia. Di dalam ramuan ini, jejak ki sejati terkondensasi. Jika metode kultivasiku tidak istimewa, mungkin akan sulit untuk menemukannya. Untuk bisa mengondensasi ki sejati di dalam ramuan, orang itu sangat anggun. Mungkinkah kultivasinya bahkan di atasmu? Sulit untuk mengatakan itu, tapi orang ini tidak boleh diremehkan. The film was translated and narrated by M Media. Ceritakan padaku tentang pil itu. Bagaimana kau mendapatkannya? Jika kau berani mengatakan satu kebohongan pun, aku akan mengambil pisau dan di wajahmu, membuat sayatan. Gadis secantik itu. Jika pisau memotong wajahnya, itu akan jadi pemandangan yang patut dilihat. Jika kamu berani sentuh sehelai rambutku saja, kamu tak akan dapat sepeser pun. Dibandingkan dengan kakakmu, kau benar-benar terlalu bodoh. Kau masih berpikir bahkan sekarang bahwa kami hanya mengejar uang. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin berurusan dengan kakak Lunin? Anggap dirimu agak mengerti. Bocah Lunin itu, jika dia berani datang hari ini, aku akan pastikan dia tak punya tempat dikubur. Nin Yu, kamu bajingan tercela dan tak tahu malu. Untuk benar-benar menggunakan metode rendahan seperti itu untuk berurusan dengan kakak Lunin, aku mengutukmu. Diam.
Kelotehmu yang terus-menerus bikin telinga sakit. Sudah 2 jam. Dan baik orang maupun Uan belum tiba. Bai Nian, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kau begitu cemas? Jika dia, dalam 3 jam, tidak bisa menemukan kita, maka itu hanya berarti, dia tidak layak ditakuti. Pada saat itu, gadis ini bisa langsung dibunuh. Karena itu masalahnya. Kau bisa bersenang-senang denganku. Berhenti. Kalian beberapa, apa kalian mencari mati? Lunin, kau sampah, akhirnya kau di sini. Kukira, kau tidak akan bisa menemukan kami. Sepertinya kalian sudah siap hari ini, untuk berani sombong seperti itu. Kalau begitu hari ini, apakah kau siap mati? Bicara. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Lunin memang orang yang lugas. Apa yang kuinginkan, sangat sederhana. Selama kau menyerahkan semua formula obat spiritual, semuanya, dan secara terbuka meminta maaf kepada Tiancheng Group kami, dan ganti rugi kami sebesar 10 miliar, maka aku akan melepaskanmu. Nin Yu. Perhitunganmu. Pukulan itu benar-benar keras. Apa kau pikir aku akan menyetujuinya? Hari ini, kau harus setuju mau tidak mau. Kau harus setuju meskipun kau tidak mau. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Tunggu sebentar. Kondisi yang kau sebutkan ini, aku tidak bisa memutuskan sendiri. Bagaimanapun, Tang Farmasi, bukan hanya aku yang bisa memutuskan. Tidak masalah. Hari ini, tuan muda ini punya banyak waktu untuk menemanimu. Kau sekarang serahkan obat spiritual itu. Bukankah itu hanya beberapa obat roh? Ambil saja, kalau begitu. Bagus. Memar, itu obat spiritual tingkat tinggi, luar biasa. Adapun sisanya, aku akan membicarakannya dengan Tang Xin. Kau lepaskan orang itu dulu. Apa yang kujanjikan padamu, pasti akan kupenuhi. Jangan terburu-buru. Dokter Dewalu, urusanmu denganku sudah selesai. Tapi urusanmu dengannya belum selesai. Teman ini terlihat sangat asing. Kita mungkin belum pernah bertemu sebelumnya kan? Itu benar. Tentu saja, kau tidak akan mengenalku. Tapi aku datang hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Kau harus memberitahuku dengan jujur. Apa? Aku bertanya padamu, Li Jiafu. Apakah dia dibunuh olehmu? Li Jiafu. Kematian Li Jiafu adalah perbuatannya sendiri. Dia mencoba melukai orang lain, tapi gagal. Dan akhirnya menjebak dirinya sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Aku mendengar mereka berkata, kekuatanmu bagus. Dan aku pikir kau sangat kuat. Ternyata kau hanya seorang pengecut tak berguna. Entah kau menyebutku pahlawan atau orang tak berguna. Kematian Li Jiafu memang berhubungan denganku. Tapi aku benar-benar tidak membunuhnya. Kau datang untuk balas dendam hari ini kan? Cukup bicara, ayo bertarung. Baiklah, baiklah. Kau membunuh murid gerbang pembunuh langit kami. Namun kau begitu tenang dan santai. Kau memang punya nyali. Gerbang pembunuh langit. Jadi ini perbuatanmu lagi. Aku datang hari ini untuk menanyakan satu hal saja padamu. Seni naga tersembunyi. Apakah itu ada padamu? Jika kau menyerahkannya padaku sekarang juga, aku akan segera pergi dan sama sekali tidak akan ikut campur dalam perselisihan keluargamu. Masalah sepele ini. Kalau aku tidak memberikannya padamu. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kejam. Sejujurnya, seni naga tersembunyi, baik di lid atas maupun bawah, ada padaku. Jika kau menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Apel, seni naga tersembunyi. Dan kedua jilid atas dan bawah. Dari mana kau mendapatkannya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau harus khawatirkan dirimu. Dan apakah kau akan kembali hidup-hidup? Bocah, kau benar-benar terlalu sombong. Baiklah. Hari ini, aku akan bertindak untuk membalas dendam adik Sub AR Guru Arenku. Dan ambil juga kedua jilid seni naga tersembunyi ke dalam kepemilikanku. Setelah ini, di seluruh dunia, siapa yang akan bisa melawanku? Hai. Angan-anganmu agak terlalu keras. Aku hanya takut kau akan punya nyawa untuk mengambilnya, tapi tidak punya nyawa untuk mengolahnya. Cukup omong kosong. Bersiaplah untuk mati. Tunggu. Kau dan aku ada di sini. Dan kita pasti akan bertarung sampai mati. Dengan dua orang tak berguna ini di sini. Bukankah mereka hanya akan menghalangi? Dan mungkin juga mereka bisa diam-diam mempelajari teknik kultivasi kita. Apa yang kau katakan masuk akal. Jadi, maksudmu adalah... Apa maksudku? Maksudku adalah... Kenapa kita tidak lebih dulu membunuh dua orang tak berguna ini? Lalu, akan lebih mudah bagi kita untuk bertarung sampai mati. Tuan Bai, tolong jangan. Jangan dengarkan dia, Tuan Bai. Dia mencoba menabur perselisihan.
Tuan Bai, meskipun kami tidak bisa banyak membantumu, kami bisa membantumu dengan berjaga untuk mencegah bocah itu melakukan trik atau skema lagi. Cukup, kalian berdua, cepat bawa wanita ini dan pergi. Aku tidak akan membiarkannya membunuhmu. Ya, kebijaksanaan Tuan Bai luar biasa. Anda pasti tidak akan tertipu oleh trik bocah itu. Berhenti bicara omong kosong, pergi dari sini. Hai, Xiao Su, percayalah pada kekuatan kakak Lunin. Aku akan segera menyelamatkanmu. Bocah, kau bahkan tak bisa melindungi dirimu sekarang. Kau seharusnya memikirkan dulu dirimu sendiri. Tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Bagaimana sekarang? Sangat pelin-pelan. Seperti wanita. Tidak ada. Aku hanya kentut. Kau mempermainkanku. Mati. The film was translated and Kau, narrated bagaimana by bisa kau M. tidak punya Media. selera humor sama sekali? Aku hanya bercanda denganmu. Kenapa kau jadi gelisah sekarang? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Sudah kubilang padamu, kau bukan tandinganku. Namun kau masih ingin melawanku sampai mati. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ya, masih belum terlambat untuk menyerah sekarang. Nah, biarkan aku memberitahumu. Dalam kamusku, tidak ada kata menyerah. Sialan. Jurus itu lagi. Apakah kalian benar-benar gerbang pembunuh langit atau gerbang bunuh diri? Sepertinya Li Jiafo, pada saat kematiannya, juga menggunakan seni rahasia. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau mengakui bahwa kau membunuhnya. Dia mencari masalah sendiri. Dia menghirup gas beracun dan mati karena serangan baliknya. Apa hubungannya itu denganku? Lidah perak, masih mencoba berdebat. Mate nak. Titik vital saya. Bisakah itu masih kuat sekarang? Saya mengakui kekalahan hari ini. Ampuni saya. Mengampunimu. Lalu, alasan apa yang kau punya agar aku mengampuni nyawamu? Saya akan tunduk padamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi tuanku. Tidak. Aku tidak punya preferensi itu. Lagi pula, kau menculik adikku. Kau benar-benar pantas mati. Saya akan tunduk padamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi tuanku. Nyawa Bai Mian. Tuanku bisa mengambil kapan saja. Tapi saya hanya meminta agar tuanku memberi Bai Mian kesempatan menembus kejahatan. Kalau begitu aku bertanya padamu, apa itu gerbang pembunuh langit? Sebenarnya, aku ingin tahu gerbang pembunuh langit. Informasi detail. Tuanku, gerbang pembunuh langit hanyalah organisasi pembunuh. Setiap orang bisa memposting misi di dalamnya. Dan peringkat misi dibagi menjadi 5 tingkatan. Dari tertinggi ke terendah, peringkatnya adalah tingkat berlian, tingkat emas, tingkat perak, dan tingkat besi hitam. Lanjutkan. Adapun pembunuh biasa, mereka setara dengan tentara bayaran. Melalui papan misi gerbang pembunuh langit, mereka memilih misi, dan tentara bayaran juga dibagi menjadi 5 peringkat. Mereka adalah SSR, SR, S, A, B. Jadi, mendengar kau mengatakan itu, kau bukan pembunuh peringkat biasa kan? Saya peringkat as, tapi saya adalah murid langsung dari sekte dalam. Tentu saja, saya berbeda dari pembunuh biasa. Lalu, bagaimana dengan Li Jiafo? Dia mewarisi seni naga tersembunyi. Pangkatnya seharusnya lebih tinggi darimu kan? Dia tidak berperingkat tinggi. Dia memiliki status tinggi. Rumor dia anak tiri dari gerbang pembunuh langit. Tentu saja, dia bisa mewarisi metode kultivasi tingkat lanjut. Sepertinya aku benar-benar seharusnya tidak memprovokasi kalian semua. Sentuh satu dan seluruh sarang keluar. Yang besar, yang kecil, bahkan yang tua pun datang. Di mana markas besar gerbang pembunuh langit? Tuanku, kecuali seseorang adalah pembunuh tingkat S. Kalau tidak ada yang tahu di mana markas besar gerbang pembunuh langit. Pengaruh gerbang pembunuh langit menyebar ke seluruh Huaxia. Misi mereka hanya bisa ditemukan di bentang-bentang tertentu. Jadi, itu berarti Feng Cheng kebetulan punya salah satu markas mereka. Kalau begitu, Ya, kebetulan aku akan memberimu kesempatan menebus dosa. Jika kau The film berhasil, was kau akan translated mengikutiku and mulai sekarang. narrated by Jika kau M. gagal, Media. nasibmu akan sama seperti Li Jiafo. ya. Dalam kesadaranmu, aku telah
menyimpan jejak ki sejati. Jika kau menyimpan sedikit pun perlawanan, kau akan langsung musnah. Saya tidak berani, mohon perintahkan saya, tuanku. Aku memerintahkanmu untuk, dalam 2 hari, menyelidiki dan mencari tahu markas mereka di Fengchen. Di dalam markas, tingkat ahli apa saja yang ada, dan kekuatan spesifik mereka. Ya, tuanku. Wei Mian, mengapa Anda tidak membunuhnya? Kakak Lunin, kamu baik-baik saja. Xiao Su, jangan khawatir. Aku akan membawamu pulang sekarang juga. Saya sudah setia pada Lunin sebagai tuanku. Kalian berdua sampah. Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, cepat berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin tuanku akan berbelas kasihan dan membiarkan kalian pergi. Saya benci. Dasar udang berkaki lembek. Saya kira gerbang pembunuh langit Anda begitu tangguh. Ternyata Anda hanyalah sekelompok pengecut yang takut mati dan ingin hidup. Min Yu, aku memberitahumu. Lepaskan Xiao Su sekarang juga. Kalau tidak, kau pasti akan mati hari ini. Saya benci. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Paling buruk, saya akan menyeret jalan kecil ini. Turun ke neraka bersama saya. Kau benar-benar seseorang yang tak akan menangis sampai lihat peti mati. Aku memberitahumu hari ini. Jika kau benar-benar ingin mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Tunggu. Jika Anda berani mendekat, saya akan menyuruhnya membunuhnya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Katakan saja langsung. Saya perintahkan Anda melumpuhkan diri sendiri. Saya akan lihat seberapa sombong Anda bisa. Min Yu, jangan keterlaluan. Cepat, atau saya akan membunuhnya. Apakah Anda ingin melihatnya mati? Kakak Lunin, jangan. Aku tidak pantas kamu melakukan ini. Xiao Su, Hentikan dia. berhenti. Aku akan membunuhmu hari ini. Xiao Su. Hei Xiao Su. Xiao Su, kamu baik-baik saja, Xiao Su. Kakak Lunin. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku tidak bisa melanjutkan. Kamu dan adikku harus bersama dengan baik. Xiao Su, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Ini, aku masih punya pil yang sejati di sini. Ini pasti bisa menyelamatkanmu. Pil yang sejati. Ayo, Xiao Su. Mereka sudah pergi begitu lama. Mengapa mereka belum kembali? Apakah terjadi sesuatu? Ayah, kau harus percaya pada Lunin. Dia pasti akan membawa Xiao Su kembali. Semoga Tuhan memberkati kita. Mereka harus kembali dengan selamat. Apa yang terjadi pada Xiao Su? Bukan apa-apa, Paman Tang. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan kedua saudari itu mendapat masalah. Baik. Benar, Paman Tang. Bisakah kau menyiapkan beberapa ramuan penambah darah? Xiao Su sedikit berdarah tadi. Untuk berjaga-jaga, lebih baik mengisinya kembali untuknya. Baik. Terima kasih, karena telah menyelamatkan kami lagi. Gadis bodoh, omong kosong apa yang kau bicarakan? Melindungi kalian berdua saudari adalah hal terpenting bagiku. Xiao Su, apakah kau ingin sekuat kakak Lunin? Kakak Lunin, apakah kamu akan mengajariku kungfu? Benar sekali. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, aku memikirkannya dengan cermat. Aku masih yang terbaik mengajarkan kungfu. Dengan begini, jika kau menghadapi jenis krisis itu lagi, kau masih bisa melindungi dirimu sendiri. Xiao Su, apakah kau ingin belajar? Aku sudah lama ingin belajar. Aku hanya takut kakak Lunin tidak mau mengajariku. Jadi aku tidak pernah berani bertanya. Kau gadis bodoh, apa yang perlu malu denganku? Ayo, duduklah di sini. Xiao Su, kondisi tubuhmu adalah fisik dingin tersembunyi yang langka. Dulu, aku sudah ubah energi dingin dalam tubuhmu. Seluruhnya menjadi inti dingin. Lagi pula, untuk menyembuhkan tubuhmu sepenuhnya, kau harus melakukannya sendiri. Kendalikan inti dingin ini. Cara mengendalikannya adalah dengan berkultivasi. Xiao Su, jangan takut. Percayalah pada kakak Lunin. Ayo, ikuti bimbinganku. Rilekskan seluruh tubuhmu. Cobalah merasakan inti dingin itu. Gadis ini memang memiliki bakat kultivasi. The film was translated and Xiao narrated Su, by M Media. kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa tubuhku memiliki semacam kenyamanan yang tak terlukiskan. Aku merasa seluruh tubuhku penuh kekuatan. Xiao Su, sekarang cobalah untuk mengaktifkan inti dinginmu dan memadatkan energi dingin ke tanganmu. Aku tidak percaya secepat ini kau bisa mengendalikan inti dingin. Tidak perlu khawatir lagi tentang terkena serangan balik oleh energi dingin. Sungguh, kakak Lunin. Fisik dingin TR sembunyi MO. Awalnya adalah fisik kultivasi. Ditambah lagi, energi dingin di dalam tubuhmu adalah energi dingin bawaan. Itu awalnya. Bentuk energi paling murni. Xiao Su, kamu sekarang berada di tahap pembentukan inti. Kalau begitu, kakak Lulin, Xiao Su sekarang
Juga seorang Master Khan. Meskipun alammu telah maju, tapi pemahaman dan kekuatan masih membutuhkan pengembangan dan pengalaman. Kamu tidak bisa langsung gemuk. Aku mengerti, Kakak Lunin. Aku pasti akan berlatih dengan rajin mulai sekarang. Benar, teknik kultivasi apa yang kamu ajarkan pada adikku? Kakakmu terlalu bodoh. Dia tidak bisa diajari. Lupakan saja. Kau yang bodoh. Lunin, cepat ajari aku teknik kultivasi. Aku ingin yang sangat kuat. Nona mudaku yang terkasih. Aku hanya bercanda denganmu. Aku akan mengajar. Bukankah itu cukup? Xiao Shenxin. Aku sudah menyiapkan. Untuk kita berdua, teknik kultivasi ganda tingkat tertinggi. Kamu bisa berkultivasi sambil berbaring. Bukankah itu hebat? Betapa tidak tahu malunya. Kau bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Langit dan bumi menjadi saksi. Seni ikan air ini dikultivasi persis seperti ini. Adik, apa yang kamu bicarakan? Seni ikan air apa? Nah, mengapa bertanya begitu banyak? Ayo, cepatlah berkultivasi. Ayo. Xiao Shenxin, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mari kita cepat berkultivasi. Ketika saatnya tiba, semakin cepat kultivasimu meningkat, semakin tenang aku. Ayo pergi. Kau berharap, mari kita bicarakan setelah kita menikah. Apakah kamu takut aku kabur dari pernikahan? Kau bajingan. Tidak ada yang tidak akan kau lakukan. Langit dan bumi menjadi saksi. Aku adalah Lunin, pria baik kelas atas. Bukankah begitu, Xiao Su? Adik, Kakak Lunin benar. Kultivasi harus dilakukan lebih cepat daripada nanti. Jeti ikut saja dengannya. Kau bocah nakal. Apa yang kau tahu? Lihatlah Xiao Su, betapa bijaksananya dia. Mari kita cepat mulai berkultivasi. Baiklah, kalau begitu. Tapi, kau harus bertanggung jawab padaku. Xiao Shenxin. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Bajingan Lunin itu belum bisa menghubunginya sejak kemarin. Katakan padaku, apakah dia mencoba kabur dari pernikahan? Adik, jangan khawatir dulu. Menurutku, Kakak Lunin bukan orang seperti itu. Mungkin dia pergi keluar untuk sesuatu yang mendesak. Apalagi yang bisa begitu penting, sampai lebih penting daripada menikah. Ketika dia kembali, aku pasti akan memukulinya sampai mati. Xiao Shenxin, aku kembali. Aku punya cerita besar untukmu. Mengapa kau kembali? Maukah kau menikah denganku? Tidak ada urgensi mengenai pernikahan. Mari kita kesampingkan itu untuk sekarang. Izinkan aku menjelaskan. Masalah ini jauh lebih menarik daripada pernikahan. Pergi sana. Kau tidak menghargaiku di hatimu. Tolong, jangan menangis. Dengarkan, izinkan aku menjelaskan. Situasinya adalah sebagai berikut. Aku kembali ke rumah leluhurku, dan menemukan tuanku adalah Leluhur tua Tiansman Wan Haulian. Selamat untuk pengantin baru. Semoga pernikahan Anda bahagia.